Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Pada perdagangan kemarin, Rabu 3 Juni 2026, IHSG rontok lebih dari 4%. Anjloknya IHSG menyentuh level terlemah selama 5 tahun terakhir. Sejumlah sentimen secara bersamaan menekan investor, baik institusional maupun retail, mulai dari pelemahan rupiah yang nyaris menyentuh, yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, yang memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Rumor soal S&P yang diduga akan memuat proyeksi negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional, hingga lembaga pemeringkat internasional Moody's yang memberikan outlook negatif kepada Danantara Investment Management. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sepakat bahwa banyaknya rumor di dalam negeri ini menyebabkan IHSG ambles. Kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5%, Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu global, yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah, sama Cina sendiri, yang lain tuh. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam jam 7 sama S&P. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, harusnya sih nggak ada masalah. Jika mengutip dari RTI Bisnis, pada penutupan perdagangan kemarin, Saudara, IHSG anjlok 254,3 poin atau sebesar 4,11%. Pergerakan IHSG sepanjang hari diwarnai oleh 69 saham menguat, 692 melemah, dan 54 saham stagnan. Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp10.478 triliun. Aktivitas perdagangan di bursa terbilang aktif dengan nilai jual beli saham tercatat mencapai Rp25,1 triliun. Sementara dari sisi sektoral, performa indeks kompak melemah dengan sektor barang baku menjadi penekan utama pelemahan IHSG dengan 9,05%. Dilanjutkan dengan sektor energi yang ambles 5,61%, sektor infrastruktur turun 5,05%, sektor kesehatan anjlok 4,36%, sektor industri turun 3,54%, dan properti dan keuangan masing-masing turun 3,48% dan 1,76%. Sementara dalam sehari pada penutupan perdagangan 3 Juni 2026 terpantau asing keluar sebesar Rp993 miliar, dan jika ditarik lebih jauh lagi selama sepekan terakhir aksi jual asing sangat deras keluar dari pasar saham Indonesia sebesar Rp14,04 triliun. Di sisi lain, Saudara, rupiah yang terus melemah menyentuh level psikologis 18.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah diduga jadi salah satu pemberat kinerja IHSG. Rupiah makin tak berdaya melawan dolar Amerika Serikat. Data dari Google Finance pada pagi ini, rupiah diperdagangkan di atas level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Sementara dari data Gisdor Bank Indonesia terpantau terakhir rupiah berada di level 17.931. Pelemahan terus terjadi diduga karena akumulasi sentimen eksternal, tensi geopolitik, penutupan Selat Hormuz, serta faktor domestik, koordinasi moneter, dan juga fiskal. Pantauan nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat di pasar spot terakhir ditutup di level 17.942, melemah 0,71% atau 127 poin dari hari sebelumnya di angka 17.839. Sementara pada 28 hingga 29 Mei, rupiah masih berada di level 17.846 dan 17.881 dan sempat menguat tipis di 1 Juni di angka 17.803 per dolar Amerika Serikat. Apa yang terjadi di pasar saham pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026 yang membuat IHSG anjlok lebih dari 4%? Seberapa besar pelemahan rupiah yang kini tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memperberat laju IHSG? Kita bahas bersama Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community. Pak Edi, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Mas Ian. Apa kabar? Kabar baik. Pak Edi, kalau kita melihat sebelumnya banyak sentimen yang diduga menjadi pemberat kinerja IHSG kemarin. Kita mulai dari rupiah dulu Pak Edi. Seberapa besar pelemahan rupiah yang telah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat membebani kinerja IHSG hingga mencapai level terlemah selama 5 tahun terakhir? Oke, IHSG dan juga rupiah ya. Kalau misalnya rupiah melemah di 18.000, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, apa benefit dan apa resikonya. Jika untuk benefit, maka benefitnya itu akan mengarah kepada perusahaan-perusahaan eksportir ya. Artinya mereka-mereka yang mengekspor barangnya tentunya dengan rupiah yang lebih rendah atau misalnya dolar yang lebih tinggi dari rupiah, maka harga barang mereka itu lebih kompetitif di luar, dan itu juga membuat earnings mereka dalam US dollar tentunya lebih tinggi dari sebelumnya. Namun kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang importir, terutama karena Indonesia itu impor hampir semua barang, makanya ini akan sangat berpengaruh kepada IHSG karena pelemahan rupiah ini akan membuat inflasi dari barang-barang impor atau imported inflation seperti itu. Ini juga salah satu dampak yang kemarin kita rasakan kenapa inflasi di bulan Mei juga naik sampai 3,08% year on year. Seperti itu Mas Yan. Jadi kondisinya kepada IHSG tentunya ada semacam profit warnings atau revenue warnings untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya terus terang sangat bergantung kepada satu impor barang yang bahan baku terutama ya, seperti misalnya gandum atau tepung terigu atau misalnya seperti BBM seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang punya sizable foreign debt. Ini perusahaan-perusahaan yang katakanlah mempunyai hutang dalam US dollar yang cukup besar, dan ini tentunya akan sangat memberatkan pembayaran utang mereka dalam US dollar. Kemudian yang ketiga yang paling misalnya harus kita tengarai ini, kenapa faktornya sampai rupiah melemah? Tentunya ada sesuatu yang harus kita bicarakan secara baik-baik, terutama pemerintah kalau misalnya mengatakan fiskal baik-baik saja, kemudian projection untuk setahun ini atau tahun depan bagaimana? Apakah kita masih tergantung kepada perang Iran? Kalau misalnya perang Iran selesai, kemudian harga minyak turun, ketika harga minyak turun, maka cost untuk membeli import minyak mungkin turun juga, maka rupiah akan membaik seperti itu. Atau kita memperbaiki diri dengan lebih misalnya katakanlah menggunakan produk dalam negeri yang lebih banyak daripada misalnya kita impor. Dan itu akan harus dimulai lagi dari yang sifatnya bisa dari setengah barang jadi atau seperti apa, yaitu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini sangat-sangat berpengaruh kepada IHSG. Kenapa? Karena IHSG ini adalah cermin dari ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja IHSG. Tapi kalau kita balik lagi ke rupiah, Pak Edi, kalau kita lihat trennya selama beberapa bulan terakhir ini memang terus turun begitu IHSG. Seiring rupiah juga yang terus terjun dan berulang kali menempati level terlemah sepanjang sejarah. Kalau bisa dijelaskan kaitannya dari awal tahun ini saja, pelemahan rupiah dengan juga IHSG ini sama-sama turun, Pak Edi. Oke, rupiah saya ambil dari tahun lalu ya. Kalau tidak salah harusnya sudah turunnya sekitar 8%-an ya. Kalau IHSG sendiri kita harus berpikir yang lebih panjang lagi secara kronologis ya. IHSG di tahun 2025 itu sempat turun ke angka terendah di 5.882. Karena apa? Karena ada pernyataan kenaikan tarif dari Donald Trump ya untuk semua negara seperti itu. Kita kena tantrum, panik. IHSG sempat turun ke 5.882. Tapi setelah turun itu, karena memang misalnya penyakitnya hanya di perang tarif, IHSG kemudian menguat hampir 60% sampai Januari tanggal 10 2026 ke level tertinggi sepanjang sejarah di 9.174. Setelah itu muncullah MSCI event, kemudian muncul lagi tanggal 28 Februari Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Kondisinya diperburuk oleh itu. Dan kondisi ini juga sangat menekan rupiah. Kenapa? Karena ketika perang terjadi, tiba-tiba harga minyak yang kita patok di APBN itu di $70 per barrel, tiba-tiba naik
120 seperti itu. Dan kondisi IHSG sendiri dari awal tahun sudah turun 31%, sementara dari level tertingginya sudah turun hampir 36%. Gitu. Oke, baik. Pak Edi, selain pelemahan rupiah, ini seberapa besar rumor terkait laporan pemeringkat S&P Global Rating yang menggoyang IHSG? Kita bahas usai jeda, Pak. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kita lanjutkan perbincangan dengan Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community. Pak Edi, selain soal rupiah, ada juga soal beredarnya rumor terkait laporan pemeringkat S&P Global Rating. Ada juga soal Moody's yang memberikan outlook negatif terhadap Danantara Investment Management. Sejauh mana hal ini ataupun rumor ini dan juga berita ini, informasi ini berpengaruh terhadap IHSG dan juga membuat kepanikan pasar? Oke, yang pertama yang harus kita bahas tentunya adalah rumors atau hoax, ya. Hoax yang dilancarkan atau diviralkan sama orang-orang yang kayaknya ingin sangat mempengaruhi sentimen berinvestasi di Indonesia. Itu hoax kalau misalnya jadi terjadi, ya, artinya kalau misalnya Indonesia jadi frontier market, terutama dari MSCI, ya, itu hoaxnya kemarin sangat hebat sekali, viral sekali, sehingga semua orang takut. Kenapa? Karena kalau misalnya dari emerging market kemudian kita downgrade ke frontier market, artinya ya asing semua keluar dari Indonesia. Walaupun kita pernah sebetulnya jadi frontier market di 97-98 ya kalau nggak salah, setelah krisis kemudian kita membaik kembali di zamannya siapa, Pak Habibie dan Pak SBY, ya, seperti itu kalau nggak salah. Dan kemudian kalau misalnya berpikir frontier market kan artinya kita di bawah emerging market, dan kondisi ini yang membuat kepanikan. Dan ternyata MSCI sampai hari ini pun tidak pernah mengemukakan bahwa Indonesia masuk frontier market, tetap di emerging market, walaupun sejumlah saham Indonesia dikeluarkan dari daftar investable-nya MSCI. Yang kedua, tentang misalnya Danantara Investment Management yang diberikan outlook negatif, ya itu memang secara praktikal ya memang harus outlook negatif. Kenapa? Karena Moody's sebelumnya sudah memberikan outlook negatif untuk hutang pemerintah. Jadi apapun yang terjadi dengan misalnya BUMN ketika mengeluarkan bonds atau misalnya mengeluarkan surat berharga lainnya, ya tetap mengikuti outlook dari sovereign ratingnya pemerintah, sovereign outlooknya pemerintah. Kalau misalnya sovereign outlooknya pemerintah misalnya utangnya itu negatif, maka di bawahnya tidak boleh melebihi dari negara. Seperti itu. Jadi itu kondisi yang buat saya seharusnya normal-normal saja, dalam kondisi bahwa ketika outlook hutang kita itu negatif dari Moody's maupun Fitch Ratings, tapi Standard & Poor's belum memberikan outlook negatif, mereka masih memberikan positif dan stable untuk ratingnya. Jadi ketika Moody's kemudian memberikan outlook negatif untuk Danantara, ya sesuai dengan outlooknya pemerintah. Seperti itu, Mas Yan. Jadi tidak boleh BUMN yang melebihi outlooknya pemerintah, ataupun misalnya perusahaan lain yang termasuk misalnya perusahaan swasta pun seperti itu. Harusnya kenapa? Karena perusahaan swasta maupun bank-bank swasta juga mempunyai SBN-nya pemerintah. Ketika SBN-nya pemerintah dibilang outlooknya negatif, maka semua ikutan negatif. Oke, artinya jangan sampai hal ini membuat panik pasar begitu, hal yang dilakukan oleh Moody's terkait dengan outlook di Danantara Investment Management. Ada hal yang lumrah karena memang sebelumnya juga Himbara juga dilakukan outlook yang sama karena Moody's melakukan outlook terhadap rating utang di Indonesia. Terima kasih Pak Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community, atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Pak, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ian, sama-sama.